Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, sebelumnya saya Al-Fatril dari kelas 1A Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk ujian tengah semester. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Bayu Mujrimin MPD. Terima kasih telah melihat video ini, dan di sini saya akan langsung menjelaskan materi-materi yang akan saya jelaskan untuk ujian tengah semester. Baik, yang pertama itu ada pengertian sumber-sumber ajaran agama Islam, dan di situ terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Al-Quran, hadis, dan Al-Ra'yu. Dalam ajaran Islam, pemahaman yang komprehensif tentang sumber-sumber hukumnya adalah fundamental. Al-Quran, hadis, dan Al-Ra'yu merupakan pilar utama yang membimbing umat Islam di setiap aspek kehidupan mereka. Karena Al-Quran dan hadis merupakan salah satu pilar-pilar utama yang mendominasi dalam sejarah umat manusia. Karena Al-Quran turunnya langsung dari Allah dan hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Terus, mengapa sumber ajaran Islam penting? Yaitu sumber-sumber ajaran ini membentuk kerangka perpaduan antara hidup yang lengkap dan ibadah yang personal, hingga etika, sosial, dan hukum kemasyarakatan. Serta memahami asal-usul ajaran ini esensial untuk menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan benar. Serta pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran, hadis, dan Al-Ra'yu tidak hanya meningkatkan kualitas spiritual individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan moral dalam masyarakat. Nah, sumber-sumber ajaran ini, maksudnya Al-Quran ini merupakan sumber-sumber pilar kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hukum, ekonomi, serta etika kita dalam bersosialisasi. Terus ada Al-Quran, kalamullah yang abadi. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan oleh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ia merupakan sumber hukum primer dan tidak ada keraguan pun di dalamnya. Setiap Al-Quran diturunkan ayat satu per ayat satu, semua menjelaskan tentang adanya di dunia itu asli, nyata. Bahkan sekarang juga terbukti bahwa salah satu dalam Al-Quran itu juga mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kalau kita menjadi orang-orang yang sabar, insya-Allah kita bakal ditingkatkan amal ibadahnya, ditingkatkan pahalanya. Terus ada ketiga bagian, yaitu otentik dan abadi. Kandungan Al-Quran ini terjaga keasliannya sejak pertama kali diturunkan hingga akhirul zaman. Maksudnya gimana teman-teman? Kandungan Al-Quran ini terjaga karena mulai dari turunnya ayat pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 hingga surat Al-Maidah ayat 3, semua itu berisi tentang kaidah-kaidah dunia, kaidah tentang akhirat, bahkan hukum dan ekonomi, dan serta sosialisasi kita itu ada semua terlengkap situ. Bahkan sejarah Nabi pun ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan kedua, yaitu sebagai pedoman utama. Maksudnya menjadi rujukan pertama dalam mencari petunjuk dan hukum Islam, mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa akhlak itu udah ada tercantum dan akidah syariah, karena di situ dalam sebuah Al-Quran tercantum juga akhlak yang baik itu seperti apa, akhlak yang buruk itu seperti apa, bahwa Allah menjelaskan juga ikutlah apa yang ku perintahkan, taatilah yang baik-baik dan hindarilah yang buruk-buruk. Terus yang ketiga itu merupakan mukjizat universal, gaya bahasanya yang indah dan kandungan ilmunya juga yang mendalam, adalah mukjizat yang tak tertandingi. Selama ini nabi-nabi sebelumnya mukjizatnya berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan beliau inilah salah satunya mukjizat yang
Al-Quran yang asli, nyata, sampai sekarang pun sejarahnya masih ada. Terus contoh penerapan hukum dari Al-Quran. Surah Al-Baqarah, yaitu ayat kewajiban puasa. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu merupakan surah Al-Baqarah ayat 183, dan ayat ini juga secara eksplisit menetapkan kewajiban puasa bagi umat muslim. Dari sini para ulama juga menyimpulkan rukun dan syarat puasa serta golongan yang diwajibkan atau dikecualikan. Ini adalah contoh jelas bagaimana Al-Quran memberikan landasan hukum yang mendasar. Sebagaimana yang kita tahu bahwa puasa ini juga sangat wajib bagi umat Islam, apalagi di bulan Ramadan. Berbeda dengan puasa-puasa sunnah lainnya di bulan-bulan lain. Karena apa? Bulan Ramadan ialah turunnya kalamullah Allah, yaitu Al-Quran, tepat pada 17 Ramadan pada saat itu. Dan yang kedua itu ada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah Nabi sebagai penjelas dan penguat bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW. Hadis juga berfungsi sebagai penjelas dan melengkapkan Al-Quran, memberikan detail implementasi dari ajaran yang bersifat umum dalam Al-Quran. Sebagaimana penjelasan ayat merinci cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, zakat, dan haji yang hanya disebutkan secara global dalam Al-Quran, dan penguat hukum yang telah ada di dalam Al-Quran, dan juga hukum baru menyediakan hukum untuk kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Jadi hadis ini melengkapi apa yang tidak ada di Al-Quran, serta ucapan dari hadis ini, ucapan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya sebuah penjelasan yang berinci dan benar perkataannya. Karena seperti kita tahu Nabi Muhammad ialah Nabi yang terakhir dan Rasul. Terus ada penerapan contoh hadis tentang solat jamaah, yaitu dalam hadis Bukhari dan Muslim, solat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada solat sendirian. Maksudnya solat jamaah itu terutama untuk laki-laki itu wajib di masjid, karena itu pahalanya sekitar 27 derajat dibanding kita sholat sendiri yang hanya sedikit pahalanya. Meskipun Al-Quran mewajibkan sholat, hadis ini juga menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Jadi bagaimanapun kita sholat, sempatkanlah waktu untuk sholat berjamaah. Ini yang dijelaskan dalam hadis ini, dan ini juga mendorong untuk umat muslim untuk melaksanakan sholat secara kolektif. Terus ada al-ra'yu, yaitu ijtihad, akal dalam menemukan hukum. Ra'yu ini atau ijtihad adalah penggunaan akal dan penalaran untuk menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran, hadis, ketika tidak ada teks yang jelas atau langsung. Ini adalah metode yang dinamis untuk menghadapi tantangan dan isu-isu kontemporer, serta ada fleksibilitas hukum, keahlian khusus, dan tunduk pada nas. Nas itu ya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Terus ada jenis-jenis al-ra'yu, ada qiyas, ijtihad, dan masalah mursalah, yang mungkin di antara tiga ini ya merupakan salah satu jenis al-ra'yu yang ada dengan metode spesifik untuk menyimpulkan. Dan contoh penerapan al-ra'yu, penentuan arah kiblat di zaman modern. Serta yang terakhir, kesimpulan dan integrasi sumbernya, ajaran pentingnya harmonisasi. Al-Quran, hadis, dan al-ra'yu adalah tiga pilar yang saling melengkapi satu sama lain dalam ajaran Islam. Sebagaimana Al-Quran sebagai sumber utama, hadis sebagai penjelas dan penguat, serta al-ra'yu sebagai metode untuk menjawab tantangan zaman Malaysia. Mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, karena sebagaimana kebenaran itu hanya milik Allah, kesalahan itu datangnya dari manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Udah bos, pening aku nih.